Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Izhar dengan NPM 2581640. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penentuan sifat kalimat logika, tabel kebenaran, dan tabel jarang. Pendahuluan. Menentukan sifat kalimat ada 3. Yang pertama tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Adalah keterampilan fundamental dalam matematika diskrit, ilmu komputer, dan filsafat. Hasilnya, verifikasi program, menjamin kebenaran kondisi dalam algoritma mencegah bug, logika, dan kesalahan validasi. Lalu, desain dan analisis, membantu menyederhanakan ekspresi kompleks dan memilih strategi pemecahan masalah yang tepat. Dan yang ketiga, penalaran formal, memfasilitasi pembuluh optimasi basis dan argumentasi dasar-dasar logika profesional. Lanjut ke dasar logika profesional. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false. Operator utama, konjungsi. True hanya jika kedua operan benar. Contoh, P konjungsi Q. Yang kedua, disjungsi. True jika setidaknya salah satu operan benar, termasuk OR inklusif. Yang ketiga, negasi. Membalik nilai kebenaran, negasi P benar bila P salah. Yang terakhir, implikasi. Benar kecuali saat antecedent benar dan konsesian salah. Masuk ke contoh yang pertama, tautologi. Tautologi ini hasilnya dia selalu benar. Contoh analoginya, jika hari ini hujan, maka hari ini pasti hujan atau panas. Maksud dari analoginya adalah, di satu hari itu hanya satu kondisi cuaca. Jika hari ini hujan, maka dia hujan saja. Jika hari ini dia panas, maka dia panas saja. Masuk ke formulanya, P true dan Q true. Hasilnya true. Hujan dan panas, benar. Masuk kolom 2, true, Q-nya false, hasilnya true. Hujan saja. Nah, masuk kolom ketiga, false, Q-nya true, hasilnya true. Tak hujan, implikasi T. Masuk yang ke terakhir, kolom terakhir, false, false, hasilnya false. Tak hujan. Masuk ke contoh yang kontradiksi. Kontradiksi ini kebalikan dari yang tautologi. Hasilnya dia selalu salah. Contoh analoginya, hari ini hujan dan hari ini tidak hujan. Maksudnya adalah, jika dalam suatu hari dia hujan, maka dia hujan saja. Jika dia tidak hujan, maka dia tidak hujan. Tidak bisa sekaligus dua kondisi dalam satu hari. Masuk ke formulanya, P-nya true, P-nya false. Hasilnya hujan. Tidak mungkin sekaligus tidak hujan. Kolom kedua false, kolom negasi P-nya true. Hasilnya dia false, tidak hujan, tidak mungkin sekaligus hujan. Masuk ke contoh yang ketiga, kontingensi. Kalau kontingensi ini, dia kadang benar, kadang juga salah, tergantung kondisinya. Contoh analoginya, jika kamu belajar, maka kamu lulus. Masuk ke formulanya, P-nya true, Q-nya true, hasilnya true. Dia belajar dan dia lulus. Tidak ada janji yang dilanggar. Masuk kolom kedua, true, Q-nya false. Hasilnya false. Belajar tapi tidak lulus, janjinya dilanggar. Kolom ketiga, tidak belajar, false, dia lulus. Hasilnya true, janji tidak dilanggar. Masuk kolom yang terakhir, tidak belajar dan tidak lulus. Hasilnya true, benar, tidak ada janji yang dilanggar. Perbandingan tabel kebenaran dan tabel jarang. Dalam bidang aspek, jumlah baris, kecepatan, memori, kejelasan, cocok untuk apa, dan hasilnya. Dalam tabel kebenaran, semua kombinasi 2 pangkat N. Kalau di tabel jarang, hanya kombinasi penting. Dalam bidang aspek kecepatan, tabel kebenaran lambat untuk nilai besar, sedangkan tabel jarang lebih cepat. Dalam aspek memori, tabel kebenaran boros, sedangkan di tabel jarang dia hemat. Masuk ke aspek kejelasan, tabel kebenaran visualnya lengkap, sedangkan di tabel jarang dia ringkas. Lalu, bidang aspek cocok untuk apa? Tabel kebenaran cocok untuk nilai kecil atau edukasi, sedangkan tabel jarang untuk nilai besar atau efisiensi. Aspek hasilnya, tabel kebenaran semua baris diperiksa, sedangkan di tabel jarang hanya baris target. Kesimpulannya, sifat kalimat logika ada 3. Tautologi itu semua baris bernilai true, kontradiksi semua baris bernilai false, kontingensi campuran true dan false. 2. Tabel kebenaran mencatat semua kombinasi nilai variabel 2 pangkat N baris, cocok untuk ekspresi kecil dan edukasi.
Ketiga, tabel jarang hanya menyimpan kombinasi penting, lebih efisien untuk ekspresi besar. Keempat, gabungan dan otomasi. Teknik hybrid BDD, SAT solvers, dan pruning memberikan kinerja terbaik. 5. Penerapan nyata, verifikasi program, desain sirkuit digital, optimasi kondisi, penalaran formal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.